Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan membawakan satu tema, 4 syarat tegaknya agama dan dunia. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana dikutip oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, mengatakan, la yazalud dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya'a. Agama dan dunia akan terus tegak selama ada 4 perkara berikut ini. Al-awwalu madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khuwilu. Yang pertama, selama masih ada orang-orang kaya yang tidak bakhil terhadap kekayaan yang dimilikinya. Wasani madamal ulama'u ya'maluna bima alimu. Yang kedua, selama para ulama dan cendekiawan mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Wastalis madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Yang ketiga, selama orang-orang bodoh tidak menyombongkan diri terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Warabi' madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Dan yang keempat, selama orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya demi dunianya. Teman-teman yang saya cintai, perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu ini menarik sekali. Karena apa? Karena justru dengan 4 hal yang dikatakan di atas itu, dunia dan agama akan tetap tegak ajak kalau keempat hal tersebut terjaga. Yang pertama tadi disebutkan bakhil. Bakhil adalah kikir, orang yang tidak mau mengeluarkan harta kekayaannya untuk kepentingan-kepentingan yang jelas. Di Al-Quran sangat tegas memberikan satu petunjuk kepada orang-orang yang bakhil agar mereka tidak melakukannya. Karena apa? Karena harta kekayaan yang mereka miliki itu bisa menjadi bencana, bisa menjadi penyebab dari penderitaannya. Al-Quran mengatakan, wala yahsabannallazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil terhadap apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada orang tersebut berupa harta kekayaan baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Justru kekayaan yang mereka miliki tapi mereka bakhil itu sangat buruk bagi mereka. Karena harta yang mereka miliki tapi perilaku pemilik harta itu bakhil akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat. Teman-teman yang saya cintai, jadi harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang itu harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pemiliknya. Teman-teman yang saya cintai, Rasulullah dulu pernah bersabda ketika para sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kata Rasulullah mereka ahlul jannah. Tapi ketika Rasulullah menyebut Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, diberikan embel-embel oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga tetapi terseok-seok, terbebani oleh harta kekayaan yang dimilikinya. Teman-teman yang saya cintai, yang kedua, ulama. Tadi dikatakan bahwa agama dan dunia ini akan tegak selama ulama, para cendekiawan, para ilmuwan mengamalkan ilmunya. Ini menarik karena apa? Karena hari ini
banyak sekali para alim, para cendekiawan yang memiliki pengetahuan yang begitu tinggi, tetapi mereka hanya pada tingkat verbalisme, menyampaikan hal-hal yang benar, menyampaikan hal-hal yang terpuji, tetapi kebanyakan mereka terpisah dari apa yang mereka lakukan. Bahwa banyak orang hari ini di tanah air ini, kalau dia sudah mengatakan tentang kebenaran secara verbal, seolah-olah buat dia sudah cukup tanpa harus melakukan kebenaran itu. Itulah yang oleh Al-Quran diancam sangat keras. Bagi seorang ilmuwan, seorang ulama, dia memiliki berbagai macam pengetahuan tentang hidup, tapi dia tidak mengamalkannya. Kata Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi para ilmuwan, para cendekiawan yang mengetahui berbagai macam pengetahuan, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Teman-teman yang saya cintai, yang ketiga soal orang-orang bodoh, al-juhala. Hari ini kita bisa menyaksikan lebih fenomenal lagi karena adanya berbagai medsos yang mereka miliki. Banyak hari ini muncul orang-orang yang sebetulnya dia bodoh. Dia hanya tahu 1-2 hal, tetapi dia bicara banyak hal seolah-olah dia menjadi ulama yang mumpuni, seolah-olah dia menjadi cendekiawan yang hebat. Dan dia sombong terhadap pengetahuan yang dia tahu sedikit itu, padahal banyak sekali pengetahuan yang belum dia ketahui. Efeknya adalah orang yang sebetulnya jahil atau juhala itu banyak menyalahkan orang lain, banyak nyinyir kepada orang lain, banyak bicara dengan kata-kata yang tidak ramah, yang tidak baik, padahal pengetahuan hanya secuil. Itu artinya orang itu menyombongkan terhadap sesuatu yang sebetulnya orang itu belum mengetahuinya. Maka ada istilah dalam bahasa Arab itu, man qalla ilmuhu kastura i'tiraduhu. Barang siapa yang ilmunya sedikit, dia akan banyak menyalahkan orang lain. Nah, disitulah kesombongannya para juhala, para orang-orang yang bodoh. Karena pengetahuannya sedikit, dia sombong sehingga dia menyalahkan orang lain dan dia merasa benar dengan pengetahuan yang sedikitnya itu. Yang terakhir, al-fuqara, orang-orang yang fakir. Ini menarik karena apa? Karena orang-orang fakir itu biasanya tergoda oleh hal-hal duniawiyah, oleh hal-hal material. Hidupnya mungkin sengsara, dalam kemiskinan. Karena itu, jika ada tawaran-tawaran material yang sifatnya duniawiyah, orang-orang fakir mudah tergoda, mudah tergelincir. Karena itu dalam bahasa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mereka menjual agamanya atau akhiratnya dengan dunianya. Nah, itu artinya apa? Keimanan, keyakinan, kebaikan, ucapan-ucapan benar itu akan terbeli oleh hal-hal yang sifatnya duniawiyah, sehingga kebenaran buat fuqara yang tergoda ini bukan kebenaran sesuai dengan ajaran agama yang diketahuinya, tetapi karena kepentingannya. Teman-teman yang saya cintai, jadi 4 hal inilah yang menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang membuat agama dan dunia akan tegak selamanya. Saya akan akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.